Kembali Tuna Hukum bersama gue Abraham Metan, dan kali ini gue tetap akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, yang mana pertanyaannya unik nih dan sesuai dengan kasus-kasus yang lagi rame sekarang, yaitu gimana sih sekarang hukumnya menimbun minyak yang banyak? Itu apakah bisa dipidana? Nah, sebenarnya menarik tentang hal itu karena kayaknya kalau memang gua akhir-akhir ini lihat harga minyak lagi tinggi-tingginya tuh, dan kalaupun sekarang udah disubsidi tapi malah jadi langka juga di pasar atau di minimarket. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perdagangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, di pasal 29 diatur bahwa di ayat 1 disebutkan bahwa pelaku usaha itu dilarang untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Itu diatur dengan jelas di Undang-Undang Perdagangan. Di ayat 2-nya disebutkan bahwa pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Dan semuanya di ayat 3 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang, kebutuhan pokok dan atau barang penting itu diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden. Yang mana peraturan presiden itu diatur di Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang, kebutuhan pokok dan barang penting. Di pasal 11-nya diatur bahwa ayat 1, dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. Nah, jumlah dan waktu tertentu itu diatur di ayat 2, bahwa jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Nah, kalau kita melihat kasus yang terjadi belakangan ini di Deli Serdang kalau nggak salah, itu tuh dia menimbun sampai 1,1 juta ton atau 1 juta ton lebih. Wah, itu sih kayaknya udah lebih dari 3 bulan ya persediaannya. Yang mana tadi itu adalah batasan yang diatur di Perpres 71 tahun 2015. Jadi sebenarnya apakah dia bisa dihukum? Nah, kalau kita lihat batasan yang tadi, selain itu di ayat 3-nya kan diatur bahwa pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Nah, kalau kita lihat yang tadi itu kasus 1,1 juta ton katanya itu bakal digunakan untuk produksi mie instan. Nah, sebenarnya itu perlu pembuktian lebih lanjut dan kayaknya sih untuk 1,1 juta ton agak kebanyakan melihat dia itu juga punya perusahaan atau retail yang menjual minyak juga kepada masyarakat, tapi dia justru menahan itu untuk kepentingan barang baku dia. Apakah dia di saat normal dia juga menyimpan dengan banyaknya seperti itu? Nah, itu juga perlu pembuktian lebih lanjut. Yang jelas sanksinya kalau memang itu dia melakukan penimbunan, sanksinya itu diatur di pasal 107 Undang-Undang Perdagangan, yang mana bunyinya pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Jadi lumayan banyak nih. Dan sebenarnya kalau kita lihat hal ini juga nggak pernah terjadi sekali baru ini aja. Kalau kita lihat saat awal-awal COVID kemarin, hand sanitizer, disinfektan, atau misalnya masker itu juga ditimbun. Nah, hal itu juga nggak boleh. Jadi misalnya banyak sekali nih menteri atau pejabat-pejabat sekarang yang sedang melakukan sidak. Nah, apakah mereka itu melakukan penimbunan atau enggak? Karena masyarakat harus butuh. Ini minyak goreng apalagi. Kita tuh sehari-hari menggunakan minyak goreng. Kalau kita nggak makan goreng-gorengan kayaknya nggak enak kan? Nah, itu dia. Nggak boleh untuk melakukan penimbunan. Jadi, kalau kalian melihat ada minimarket atau ada pasar yang melakukan penimbunan atau dalam hal ini misalnya dia menahan pasok tersebut untuk diberikan kepada masyarakat, mereka simpan sendiri jatahnya, nah itu bisa kalian laporkan dan mereka bisa kena dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar.
Nah, selain itu, di pasal 30 Undang-Undang Perdagangan juga diatur bahwa menteri dapat meminta data dan atau informasi kepada pelaku usaha mengenai persediaan barang, kebutuhan pokok dan atau barang penting. Dan di ayat 2 diatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan manipulasi data dan atau informasi mengenai persediaan barang, kebutuhan pokok dan atau barang penting. Jadi, kalau misalnya kalian nanti ada petugas dari Kementerian Perdagangan yang meminta ketersediaan pasok kalian nggak boleh memanipulasi data tersebut. Kalian cuma punya berapa puluh liter atau berapa ton liter, tapi kalian memasukkan tersebut datanya, nah itu nggak bisa. Dan kalian bisa disanksi di pasal 108, yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, jadi lumayan gede nih. Dan kayaknya sekarang hal soal minyak goreng ini lagi menjadi isu penting, dan hal ini menjadi perhatian juga bagi kita semua. Nah, semoga hal ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga bagi kalian yang masih menimbun minyak ataupun barang penting lainnya yang menjadi sebuah kelangkaan, itu bisa di stop. Kira-kira itu aja penjelasan dari gue. Kalau kalian mau nanya lagi, silakan ke kolom komentar atau langsung ke DM Instagram gue. Dan kita ketemu lagi di konten-konten di episode selanjutnya. Bye-bye!